Agar apa? Agar apa yang telah kita lakukan, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, tidak sia-sia, kita tergolong bukan orang yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih orang yang muflis? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khayra khalqihi wa littuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ridwanullah, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Abang Guru Nahrawi, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ma'mun Mansur, yang sama-sama kita hormati Ketua Sanggar Saumji Al-Mukarram Bapak Idrus Saleh beserta jajarannya, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bertafakkur, bermuajahah
di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin kita 1 bulan sekali, yaitu kita menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan tadi sampai nanti akhir acara ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wasilah kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini tak lain kata yang patut kita ucapkan yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kumpulnya kita pada malam hari ini, Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul dalam hal kebaikan. Allah telah memilih kita untuk berkumpul dalam hal yang insya Allah mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah memilih kita untuk melangkahkan kaki kita, segala bentuk amal perbuatan kita laksanakan penuh dengan keikhlasan. Insya Allah akan ternilai ibadah di hadapan Allah dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kegiatan seperti ini yang alhamdulillah telah kita laksanakan sudah berkali-kali, yang insya Allah sampai nanti umur kita yang memisahkan, ini kegiatan terus berjalan, kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Karena kegiatan begini, kita ngadain khataman Quran seperti ini, berkumpul bareng kita baca, sekarang sudah sulit dan jarang ditemui. Mungkin ada yang sudah berjalan 1, 2, 3 kali, keempatnya bangkrut. Tapi alhamdulillah di sini kita laksanakan beberapa bulan, bahkan sudah lewat tahun. Alhamdulillah yang ke-16 kali Allah masih memberikan kesempatan kita istiqomah terus melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini begitu indah apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak mengajarkan kepada kita untuk mengikuti apa yang memang Rasulullah sudah berikan, contohkan kepada kita. Di antaranya ada 3 akhlak yang mulia yang insya Allah tatkala ini dapat kita terapkan, kita akan tergolong hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ahli dunia dan ahli akhirat dalam beribadah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang pertama kata Rasulullah, tasilu man qata'aka. Hendaklah engkau terus menyambung tali silaturahim walaupun orang tersebut mau memutuskan tali silaturahim kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia kita hidup di alam dunia, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Sehebat-hebatnya kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kayak apapun kita pasti kita membutuhkan orang lain. Makanya kalau ada orang memutuskan tali silaturahim kepada kita, udah enggan mau berteman dengan kita, kalau memang kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita terus berusaha untuk menyambung tali silaturahim tersebut. Karena dengan silaturahim, Masya Allah, umur kita akan diberikan umur yang berkah oleh Allah, dan rizki kita akan diberikan rizki yang barokah dan bertambah banyak. Ini sudah dibuktikan pada malam hari ini. Dengan saya silaturahim ke Sanggar Sauji pada malam hari ini, di rumah kagak ada pisang raja, di sini ada. Biasa aja, Bang. Iya.
Pisang Ambon ada, Bang Mail tenang, kacang ada senampan. Lah, beres. Ya. Coba kalau Bang Mail ayah kemarin nggak makan kacang. Begitu. Ini sudah membuktikan hebatnya silaturahim. Makanya selaku umat Muhammad, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kita berusaha menyambung tali silaturahim. Kan tujuannya apa sih kita kumpul pada malam hari ini? Kan silaturahim. Kita baca Quran bareng, kita doa bareng. Ini yang tadi dibacakan semua ahli kubur kita, orang-orang tua yang telah meninggalkan kita, guru-guru kita telah kita bacakan, kita kirimkan Fatihah. Dengan Fatihah yang kita kirim, insya Allah sudah menjadi penolong di alam kubur untuk orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita dan untuk guru-guru kita. Ditambah lagi, kalau kita dalam acara begini kita mau nyumbang seperak apa 2 perak, kita niatkan buat guru kita yang telah meninggal dunia, kita niatkan buat kedua orang tua kita mungkin yang sudah meninggal dunia, itu lebih bagus lagi. Ditambahkan kita mengirimkan Fatihah untuk keduanya, untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kan begitu. Coba kalau kita ngundang, misalkan ngundang hataman 30 orang datang ke rumah masing-masing. Malam ini di rumah Kang Agus, malam besok di rumah Bang Boboy selaku pembina kita. Kan keberatan mungkin. Kalau ini kan kita gotong royong lah. Kalau ngundang ke rumah lah, belum bikin amplop buat saya ke Bang Ridwan. Lah beda kalau diundang ke rumah mah. Kan begitu. Lah kalau di sini memang sumbangan. Ya. Jadi kita kumpul begini, hikmahnya begitu banyak. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Terlebih lagi, putus tali silaturahim antar keluarga, putus tali silaturahim antar sesama kawan dan sahabat. Kalau kata Rasulullah, man istakhaffa bil aqribai khasira tibal ma'isah. Barang siapa yang meremehkan dan memutuskan tali silaturahim, jauh dari kerabat dan sahabatnya, dia rugi dalam hal manisnya kehidupan di alam dunia. Kenapa bang? Karena kalau kita punya teman, punya sahabat, kita dalam keadaan susah, teman kita ada. Kita dalam keadaan senang, teman kita juga ada. Itu teman yang memang benar-benar ikatan tali silaturahimnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Makanya mohon maaf kalau setiap mau kegiatan saya menyampaikan, ayo kita kumpul bareng bismillah, niatillahi ta'ala untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki tali silaturahim kita. Jangan sampai kita tergolong manusia yang memutuskan tali silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'ti man qata'aka wa tu'ti man haramaka. Jangan sampai kita membalas perbuatan orang lain yang dia berbuat bakhil kepada kita. Dalam keadaan kita susah, kita minta tolong sama orang atau teman kita atau sahabat kita, dia enggan menolong kita. Padahal kita tahu dia lagi memang ada dan mungkin bisa untuk menolongnya. Di sekitar kita ada orang kikir, ada orang bakhil. Jangan kita balas kebakhilan dan kekikirannya, kita balas juga bakhil dan kikir dengan dia. Kata Rasulullah, janganlah engkau bersifat seperti orang tersebut. Kalau orang itu kikir sama kita, jangan kita balas. Kalau orang pelit sama kita, jangan kita balas pelit juga. Itu akhlak Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Wa tu'ti man haramaka. Teruslah kita menolong, teruslah kita membantu, walaupun orang tersebut adalah orang yang kikir dan orang yang bakhil. Kita menolongnya lillahi ta'ala. Kita menolongnya bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita menolongnya hanyalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal semenit lagi. Terakhir, wa ta'fu amman zalamaka, dan memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Ala la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang telah berbuat zalim. Jangan sampai dalam pergaulan kita zalim dengan lisan kita
kita zalim dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat zalim tersebut, kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada orang yang berbuat zalim kepada kita, orang yang beriman, cinta kepada Rasulullah, dia akan memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Kira-kira kita siap apa enggak begitu? Ada orang jahat sama kita, ada orang zalim sama kita. Dengan rendah hati kita, dengan ketulusan hati kita, kita kudu memaafkannya. Karena itu Rasulullah sudah mencontohkan dan Rasulullah mengajarkan, serta bahasanya untuk kita melakukan akhlak yang mulia yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Kesimpulannya adalah akhlak yang mulia yang Rasulullah ajarkan kepada kita, di antaranya ada 3 hal. Yang pertama, janganlah kita memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, teruslah kita membantu orang walaupun orang tersebut kikir terhadap kita. Orang itu bakhil, jangan kita balas dengan kebakhilan, jangan kita balas dengan kekikiran. Dan yang ketiga, janganlah kita berbuat zalim dan kita memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Agar apa? Agar apa yang telah kita lakukan, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, tidak sia-sia. Kita tergolong bukan orang yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang muflis? Orang yang muflis tatkala membawa pahala sholatnya, tatkala membawa pahala baca Qurannya, tatkala membawa pahala ibadah-ibadah yang lainnya di hadapan Allah, habis karena dia telah berbuat zalim di alam dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita udah sama-sama mendengarkan runtunan acara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan, kita jalankan, kita baca semua mendapatkan berkah dan hidayah buat kita semua, khususnya yang hadir di malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita kirimkan Fatihah wabil khusus untuk yang punya tempat, dan juga wabil khusus untuk guru kita yang sudah kita pakai ilmunya, apa yang kita pelajari selama ini. Mudah-mudahan beliau yang punya ilmu di sana berkah menerima apa yang kita terima juga. Ala hajinah wa la kullinatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin, irhamna.